Gitu, anak begitu anak izin mulai ya pertemuan hari ini pada malam hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Waalaikumsalam Wassalatu warahmatullahi wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama anak pribadi. Nama saya Safir Halim. Ya, saya domisili asli Jakarta. Umur 22 tahun. Mungkin boleh manggil Aksafir atau Mas Safir, nggak masalah. Ya. Ini biar enak ya, saya manggilnya teman-teman sekalian. Mungkin boleh perkenalkan diri ya. Mungkin dari saudara Ahmad Irfan, boleh perkenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dengan Ahmad Irfan, domisili Jakarta Timur, Jatinegara. Untuk kesibukan saya, ya, yaitu karyawan swasta. Untuk belajar bahasa Arab ini, nantinya juga kan untuk anak saya juga nanti ya, merekomendasi untuk anak saya, mungkin saudara-saudara saya juga ya. Makanya saya ingin mengikuti dulu ya. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut sampai bisa. Oke, insya Allah. Sekian, terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Irfan. Iya. Oke, kemudian mungkin boleh saudara Edian Tony, ya mungkin boleh diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edian Tony, tinggal di Batam. Ya, sehari-hari saya bekerja. Motivasi saya ingin belajar bahasa Arab agar saya mudah memahami Al-Quran tentunya untuk sehari-hari. Bagaimana untuk kita beribadah tentunya segalanya kan menggunakan bahasa Arab. Makanya saya kepingin untuk belajar mengikuti bahasa Arab ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Oke, mungkin ada yang selanjutnya dari saudara Nuti Khairiyati, boleh perkenalkan, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuki Khairiyati, ibu rumah tangga. Ya, di sini saya ingin mengikuti bahasa Arab gratis untuk mengingat kosakata ya, karena dulu saya pernah belajar waktu di sekolah. Jadi itu aja sih. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saudara kita yang terakhir, saudara Nur Rahmani, mungkin boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Nur Rahmani. Kesibukan sekarang pelajar dan saya berasal dari Aceh. Masya Allah. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Sebelum kita masuk nih ke perkenalan apa sih bahasa Arab itu, apa yang bakal kita pelajari nih dari kelas awal yang bahasa Arab ini nih. Sebelumnya saya pengen tanya nih, apa sih pengalaman dari Bapak Ibu sekalian? Tadi kan seperti Ibu Nuci, itu kan mau mengulang kembali, merefresh kembali atau murojaah pelajaran yang udah pernah dipelajari waktu dahulu, Bu ya. Coba seperti Mbak Nur Rahmani, mungkin boleh apa yang pengalaman udah pernah belajar bahasa Arab atau ketertarikannya kenapa sih pengen belajar nih bahasa Arab gitu? Karena bahasa Arab adalah ilmu
kunci segala ilmu untuk kita bisa memahami Al-Quran, untuk bisa memahami agama kita lebih baik lagi. Oh, Masya Allah. Ya. Kalau berarti alhamdulillah ya kita bisa lihat niat-niat Bapak Ibu sekalian bahwa belajar bahasa Arab ini bukan hanya belajar bahasa biasa, bukan? Ya, tapi belajar untuk kita meningkatkan kualitas keimanan kita, ya keislaman kita itu termasuk dari belajar bahasa Arab ini, ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kalau gitu kita bakal mulai nih kelas bahasa Arab ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian kedengaran ya suara saya ya. Iya Pak, jelas Pak. Oke, soalnya nah lanjut. Nah, al-lughatul arabiyah. Nah, ini bahasa Arabnya bahasa Arab, nah, gitu ya. Jadi kita bakal belajar apa sih? Belajar bahasa Arab itu intinya tuh apa? Atau unsur awalnya tuh apa? Apa yang bakal kita pelajari ke depannya? Secara umum ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini terlihat ya Pak di slide pengenalan bahasa Arab. Apa sih yang bakal kita pelajarin? Yaitu kita bakal belajar qawaidu yu'rafu biha siyagul kalimatil arabiyah wa ahwaluha. Artinya apa nih? Kita bakal belajar nih Bapak Ibu sekalian, kaidah-kaidah untuk mengetahui bentuk kata bahasa Arab, nah, serta keadaannya. Nah, coba dari kalimat ini ya Pak, Bapak Ibu, kita bakal mengetahui nih. Kalau di Indonesia ya, kita ambil contoh ya Pak, Bu. Nah, seperti kalimat makan. Nah, makan ini kan kalimat dasar ya Pak, kata kerja, betul kan? Ya. Nah, ketika kata kerja ini berubah keadaan, misalkan saya sedang makan. Nah, ini kan ada tambahan kata, betul ya Bapak Ibu kan? Nah, seperti itu juga bahasa Arab. Kita bakal belajar nih, kalimat makan ini kalau berubah sedang makan itu bagaimana sih bentuknya? Bagaimana sih berubahnya? Apa aja yang dirubah? Itu yang pertama, Pak. Jadi berubah katanya itu atau tambahan pada suatu kata. Nah, itu yang bakal kita pelajari nanti, Pak. Bu, ya. Insya Allah. Nah, setelah itu, hina ifrodiha wahina tarki biha. Artinya apa? Ketika keadaan kalimat ini tunggal. Kalimatnya sendiri, Pak. Seperti apa? Makan. Makan itu kan tunggal ya, Pak. Bu. Ya. Atau ketika tarkibiha atau susunan kalimat seperti kalau di Indonesia namanya SPO ya Pak, subjek predikat objek ya Bu. Nah, itu apa yang berubah dan kaidah-kaidahnya gimana? Apakah pelakunya di depan atau objeknya boleh di depan atau predikatnya boleh di depan atau di belakang? Nanti bakal kita pelajarin. Oke? Oke, sampai sini ada yang kurang paham nggak Bapak Ibu sekalian? Atau mau ditanya nih? Gitu. Boleh ditanyain kok langsung nggak apa-apa. Iya Pak, dengan saya Pak Ahmad Pak. Oke, Pak Ahmad boleh. Iya. Ini kan berarti kita dari dasar dulu Pak ya, pengenalan bahasa Arab dari mungkin tadi Bapak bilang kan subjek, predikat, objek sama ini ya SPO ya. Memang dasar memang kita harus pahamin kan ya, pertama mungkin nanti ada bayangan saya sih Pak ya. Mungkin dari apa hafalan nanti kayak mufrodat atau apa gitu. Mungkin seperti itu ya Pak ya, mungkin ya. Atau nanti lebih kembangkan lagi itu mengarahnya ke bahasa apa conversation tuh, maksud percakapan gitu. Nanti kan kalau ini kan lebih enaknya mungkin dari anak saya juga nanti saya apakah nih nanti bagus untuk anak SD, untuk anak SMP atau mungkin ya usia mungkin kayak di atas 30-an gitu. Mungkin ya lebih pemahamannya gimana itu Pak. Jadi ini khususnya untuk kemana nih gitu maksudnya saya tuh. Apa namanya belajar bahasa Arab ini gini nantinya gitu Pak. Ya mungkin saya sebagai ini sih saya sekarang lagi ini aja sih apa namanya belajar kembali gitu. Iya Pak, sekian Pak. Oke, oke. Berarti Bapak menanyakan untuk umuran berapa gitu ya Pak cocoknya keadaan belajar bahasa Arab di kelas ini ya Pak. Oke. Untuk pelajaran ini
Seperti saya memakai buku nanti mungkin mungkin dari Ferry sendiri atau saya sendiri bakal share di grup. Nah, nanti untuk dari bahasa bukunya sendiri memang cenderung lebih ke remaja atau dewasa sih Pak. Jadi kalau misalkan umur SD, mungkin pemahamannya masih agak sulit. Jadi mungkin untuk ngikutinnya lebih sulit. Tapi kalau bisa pun Ya, nanti boleh baik, dicoba kok gitu. Misalkan baik, baik. ya nimbrung sama Oke, kakaknya apa. Nanti kalau cocok boleh. Tapi oke. dicoba dulu. Makanya mungkin Bapak nanti di kelas ini, nah nanti Hmm, Bapak lihat kecocokannya apakah buat umur SD cocok. Nah, hmm. atau menurut Bapak, oh ini mungkin minimal SMP atau SMA. Tapi kalau saya pribadi, umuran SD mungkin kelas 5 kelas 6 bisa menangkap dari bahasanya. Ya, Itu sih oke. Pak, insya Allah. Siap, siap. Makasih, Pak. Oke, untuk yang kedua, yang bakal kita pelajari ke depannya, nanti kita akan lihat nih Pak, pertemuan setelah ini. Bila tertarik, nanti boleh kita lanjutkan ya Pak, Bapak Ibu ya. Oke, oke. Berarti setelah ini pertanyaannya sudah terjawab. Mungkin ada yang lain. Oke, kalau udah cukup, kita bakal lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita lihat contoh dari ini Pak. Apa aja nih keadaan-keadaan yang bakal berubah di bahasa Arab. Ini contoh dasarnya. Mungkin Pak Irfan, saya boleh minta bacakan ya Pak, yang contoh kanan atas. Oke. Jalasa Zaidu. Zaidun. Zaidun. Jalasa Zaidun. Oke. Yajlisu Zaidun. Oke. Jalasat Hindun. Tajlisu Hindun. Oke, cukup. Oke. Ya. Bisa kita lihat nih, Bapak Ibu ya. Dari 4 contoh ini, yang digunakan kata kerja itu cuma satu, duduk. Benar kan Oh, Bapak ya. Ibu? Ya. Coba dari Bu Nuci, saya boleh pastikan nih. Coba dari artinya kita lihat ya. Ini kan semuanya duduk ya, Bu. Nah, tapi kita bisa lihat, ini sudah jelas Zaid ini adalah nama orang, ya kan? Zaidun ini nama orang, ya Bu ya. Iya. Nah, namun jalasa untuk yajlisu, jalasat dan tajlisu itu berubah, padahal artinya satu, duduk, ya Bu, ya Bapak sekalian ya. Ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, apa sih perubahan yang bakal berubah? Coba dari Bu Nuci, saya boleh tanya Bu, dari contoh semua ini, apa yang berubah menurut Ibu? Yang berubah ininya apa namanya kata kerjanya ya jadinya ya. Oke. Jadi yang pertama jalasa Zaidun, telah duduk, dia kan telah duduk. Maksudnya telah itu dia sudah ya berarti ya. Ya, Yang kedua ya jelisu Zaidun, Zaid sedang duduk. Jadi sedang itu lagi diproses gitu ya. sedang lagi ya lagi Hmm, akan ya lagi akan. oke. Yang kedua jalasat Hindun, Hindun telah duduk sudah berarti ya. Hmm, Sudah duduk ya. ya, Tajlisu Hindun, Hindun sedang duduk. Sedang oke. duduk Ya, juga Mas. ya kan. Nah, Lagi ya kan. posisinya. Nah, tapi coba Ibu lihat yang atas dan bawah sama-sama sedang kan Bu, betul kan? Ya, Tapi berbeda nggak Bu tulisannya? Yang satu ya jelisu, satu tajlisu, betul kan Bu? ya dari ininya ya dari oh kalau ya jelisu karena dia Zaid laki-laki, rojul ya. Ya, Kalau tajlisu karena dia perempuan. oke. Jadi terima kasih Bu Nuti ya. Nah, ini termasuk contohnya nih. Jadi berbeda pelaku pun bisa menentukan perbedaan kata kerja. Ini salah satu contoh perubahan dalam bahasa Arab. Oke. Berarti dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk yang lebihnya gimana gitu. Kenapa sih perubahannya harus seperti ini? Apakah ada perubahan lain? Mungkin boleh Dari ditanyakan. jalasat juga kan yang kedua itu Oh, jalasat si ya Hindun karena dia
apa namanya perempuan, ya Oke. ininya pelakunya ya apa namanya Pelakunya. Ya, betul. objeknya perempuan. Yang kedua juga yang atas juga karena dia ininya rojul, terus yang kedua juga ya jalasa ya jelisu, jalasat tajlisu, jalasat Oke. karena dia perempuan, tajlisu. Benar nggak? Saya Nggak apa-apa, masih Bu. Ya. lama Jadi, sekali, lama sekali karena udah 30 tahun lalu jadi jadi sebetulnya ya, Bu, jadi kita belajar di pertemuan ini yang pertama itu benar-benar dasar. Jadi yang Ibu tadi contohkan atau Ibu yang pahami itu udah lebih, Bu. Nah, jadi udah bagus Ibu Nuci ini berarti. Pemahamannya itu udah bukan dasar lagi. Ada kelebihan pemahaman maksudnya dari lebih dari dasar. Tapi sudah bagus, Bu, berarti. Nah, itu sebagai contoh perubahan. Nah, mungkin insya Allah paham ya Bapak Ibu ya. Pak Tony mungkin paham? Paham ya insya Allah ya. Oke, untuk Pak Tony, kedengaran suara saya? Halo? Oke, mungkin untuk Bu Nur Rahmani, insya Allah paham ya untuk contoh seperti ini ya. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Walaupun belum paham, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini baru dasar. Nanti kita bakal belajar ini per kalimatnya. Jadi perkataannya itu bakal kita pelajarin. Oke? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dalam bahasa Arab itu ada unsur-unsur penyusun kalimat. Seperti tadi contohnya SPO dalam bahasa Indonesia ya. Ada subjek sebagai pelaku. Ada predikat sebagai kata kerjanya. Ada objek sebagai korbannya atau memang objeknya. Itu dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dalam bahasa Arab. Dari seluruh banyak unsur dalam bahasa Arab, intinya cuma 3, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat di sini. Pertama, kata kerja atau bahasa Arabnya fi'il. Nah, apa sih maksudnya fi'il ini? Nah, kita bisa kata kerja. Berarti predikat. Contohnya apa? Coba makan, ya kan? Pergi, tidur. Nah, itu kata kerja. Itu unsur paling besar dalam bahasa Arab. Yang pertama. Oke. Yang kedua, isim atau kata benda. Nah, bahasa Arabnya namanya isim. Nah, untuk isim itu kata benda. Kata benda itu apa? Ini luas banget ya. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya nih, coba saya tanya Bapak Tony, mungkin suaranya kedengaran Bapak Tony? Oke. Untuk coba saya tanya Mbak Nur Rahmani, coba sebutkan satu contoh aja deh, kata benda dalam bahasa Indonesia. Qalamun Ustaz. Nah, itu bahasa Arab ya. Qalamun artinya apa? Ballpoint, ya. Nah, ini termasuk kata benda. Coba saya tanya Mbak Nur ya. Kalau misalkan saya bilang Muhammad, Muhammad itu termasuk isim atau fiil menurut Mbak Nur? Isim Ustaz. Isim. Ya, jadi kita bisa lihat orang, benda mati atau tempat. Nah, itu termasuk dari isim atau kata benda dalam bahasa Arab. Oke, terima kasih ya Mbak Nur. Nah, itu unsur kedua, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah huruf. Kalau di bahasa Indonesia itu kalimat sambung, ya. Nah, jadi contohnya saya mau pergi ke sekolah. Nah, ke-nya itu kan kata sambung. Nah, ini juga termasuk penting. Coba kita boleh perhatikan contoh di samping untuk Ibu Nuci mungkin boleh bantu baca ya contohnya. Yadhabu Zaidun ila madrasati. Oke, terima kasih Yadhabu Bu. Zaidun ila madrasati. Terima kasih ya Bu Nuci. Nah, kita bisa lihat satu kalimat mufidah atau satu kalimat yang lengkap. Yadhabu Zaidun ila madrasati. Zaid sedang pergi ke sekolah. Oke, coba saya tanya Pak Ahmad, boleh ya? Iya, iya Pak Ustadz. Oke.
Coba kita lihat artinya Pak. Zaid sedang pergi ke sekolah. Nah, saya mau tanya Pak, kata kerja di sini ada berapa yang mau Pak? Kata kerjanya itu pergi, Oke. terus apa ke sedang pergi ke kalau apa sambungan sih betul. Ya, Pergi betul. ke gitu ya. Pergi Hmm. sama ke ya. Kalau Hmm. kalau itu sambung paling ya, sedang sama ke ya. Pergi sih Hmm. kata kerjanya. Pergi. Oke, Hmm. berarti menurut Bapak sedang ini nggak termasuk dari perginya ini ya Pak ya? Itu mungkin kata ya sambung ya, kata nyambung gitu. Jadi Hmm. ibaratnya apa tuh yang sedang dilakukan lah itu. Z pergi ke sekolah bisa kan? Jadi atau Zaid pergi ya, Zaid sedang pergi ke sekolah atau Zaid pergi ke sekolah. Jadi sedang ini kan menandakan berlangsungnya gitu. Mungkin menurut saya sih kata sambung ya, apa ini ya. Hmm, Kalau kata oke, kerjanya itu pergi gitu Pak oke. Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Oke, nah kita bisa lihat Zaid sedang pergi. Nah, sedang pergi ini kan rancu ya, Bapak Ibu ya. Apakah sedangnya ini termasuk dari kata kerjanya atau termasuk dari kata sambung? Nah, nanti kita bakal pelajari nih Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk pertemuan kali ini kita belajar dasarnya dahulu. Oke, yang kedua nih pertanyaan untuk Mbak Nur. Nah, Ustaz. Oke, saya boleh minta bantuan ya. Coba Mbak, kita lihat dari artinya aja. Zaid sedang pergi ke pasar. Coba cari dua contoh isim. Apa dua isim yang terdapat di contoh ini? Zaidan sama madrasati, Ustaz. Oke, Masya Allah. Jadi kita bisa lihat Zaid sebagai pelaku itu termasuk dari isim atau kata benda. Ya. Begitu juga dengan tempatnya. Ya, tempatnya itu atau kita bisa bilang objeknya dalam bahasa Arab itu sekolah. Ya kan? Itu juga termasuk dari kata benda. Oke, yang terakhir, saya boleh minta Bu Nuci nih, ya, saya minta tolong lagi ya. Bu Nuci, saya boleh minta tolong cari huruf bahasa Arab atau kata sambung dalam bahasa Arab di contoh ini, Bu. Di artinya aja, nggak apa-apa. Yang mirip seperti ini maksudnya. Ya, jadi kan kita cari ini, ada 3 unsur kan ini, Bu, ya. Ada namanya kata kerja, yaitu fiil. Sudah ketemu tadi sama Pak Ahmad, Alhamdulillah. Yang kedua, isim atau kata benda. Sudah ketemu, Alhamdulillah, sama Mbak Nur. Dan yang terakhir, kita cari nih hurufnya, kata sambung di bahasa Arabnya, Bu. Coba Ibu bantu cari. Apa nih kata sambungnya nih di contoh ini? Yang di bahasa Indonesia nggak apa, Bu? Yang Zaid sedang pergi ke pasar. Kita cari kata sambungnya tuh, Bu. Apa ya Ustaz? Nah, nggak apa-apa, Bu. Kalau misalkan belum ketemu, nggak apa-apa. Tapi hmm, kita boleh lihat nih, Bu. Zaid sedang pergi ke sekolah. Nah, coba kita perhatikan ke. Nah, ketemu kan, Bu? Ke. Nah, ke ini kan termasuk dari kata sambung. Benar nggak, Bu? Ke, Ya, di, ya kan? Kita termasuk kita sambungkan biar kalimatnya bisa bermakna dengan baik. Nah, ini gunanya huruf atau kata sambung di bahasa Arab. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Kalau paham ya, Bu Nuci ya? sedikit. Sedikit, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ini nama juga pertemuan pertama. Kita masih di perkenalan doang. Nanti kita bakal ketemu nih huruf-huruf ini banyak kok. Oke? Oke. Insya Allah untuk unsur-unsur dalam bahasa Arab ini mungkin boleh Pak, ini Bapak Ibu sekalian dicatat atau ya nanti kan bisa kita share ya slide-nya ini atau ringkasannya. Tapi ini penting nih. Jadi unsurnya nih kita harus tahu 3 ini. Kenapa? Karena dalam kalimat bahasa Arab, kalimat lengkap ya, kalimat yang bermakna, ini pasti ada unsur ini. Ya. Mayoritas unsur ini tuh ada gitu. Halo Pak Tony, sudah kedengaran ya? Oke, nggak masalah mungkin sinyalnya agak ini. Nah, jadi kita lanjut ya. Jadi 3 unsur ini tuh harus
harus kita pahami atau kita kenal, minimal kita kenal dulu nih. Pertama ada fiil, yaitu kata kerja. Yang kedua itu ada isim, kata benda. Dan terakhir ada huruf bahasa Arab. Huruf-huruf bahasa Arab ini bukan maksudnya abatasa ya, Bapak Ibu ya. Tapi maksudnya huruf penyambung. Ya. Seperti ke, di, nanti kita bakal belajar. Oke. Pak Tony, halo? Ya, mungkin sinyalnya atau mikrofonnya Pak agak ini. Oke, agak putus-putus, tapi nggak apa-apa. Mungkin suara saya kedengaran Pak ya. Oke. Oke, insya Allah untuk di unsur 3 ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Oke, kalau misalkan sudah cukup kita lanjut ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, setelah kita kenal 3 unsur tadi Bu, kita masuk dulu nih ke kata kerja. Kata kerja ya, bahasa Arabnya al-fi'lu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya di slide ya. Oke. Nah, mungkin boleh dicatat al-fi'lu. Ini bahasa Arabnya. Oke. Artinya pekerjaan atau kata kerja. Nah, ya halo Pak Tony. Halo. Ya. Oke, oh ya, kedengaran sudah Pak, kedengaran ya. Oke. Pak Tony nih. Halo. Ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan nah, mungkin boleh ya. Oke Pak, maaf agak putus-putus. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh lewat chat Zoom-nya ya Pak ya. Oke. Tapi insya Allah nanti saya jelaskan. Kalau nggak jelas, Bapak boleh chat lewat obrolan Zoom Pak. Oke Pak, siap ya Pak ya? Iya maaf Pak agak putus-putus, tapi nggak apa-apa Pak. Oke. Kita masuk ke bab pertama ya, yaitu nah kita masuk ke bab pertama yaitu al-fi'lu atau kata kerja. Oke. Nah, di kata kerja bahasa Arab ini atau fi'il ini itu ada 3 unsur utama ya. 3 bentuk utama bahasa Arab. Yang pertama namanya fi'il madi ya. Apa sih maksudnya fi'il madi ini? Ini maaf ini boleh dicatat ya karena nggak tertulis, saya jelaskan. Yang pertama, jenis pertama ini dalam kata kerja bahasa Arab fi'il madi yaitu kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Jadi kerjaannya itu sudah selesai atau sudah lampau. Ya. Paham ya insya Allah Bapak Ibu ya. Jadi fi'il madi ini kata kerja yang menunjukkan waktu yang sudah lampau. Itu sudah terjadi. Oke. Yang kedua, ada namanya fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan sedang dilakukan atau yang akan terjadi. Ya. Jadi ini jenis keduanya. Nah, kita bisa lihat nih Bapak Ibu sekalian. Dari jenis pertama, si fi'il madi dan fi'il mudhari, ini ada perbedaan. Coba saya tanya Mbak Nur. Oke, Mbak Nur. Saya tanya ya Mbak ya. Oke, saya tanya perbedaan dari fi'il madi dan fi'il mudhari apa Mbak? Dari penjelasan saya tadi. Kalau fi'il madhi kata kerja lampau. Kalau fi'il mudhari kata kerja yang sedang terjadi. Tanda fi'il mudhari'nya diawali oleh huruf mudhara'ah, yaitu alif nun yata. Oke, alhamdulillah. Ini sudah lebih ya pengetahuannya, tapi nggak apa-apa Mbak ya. Kita ulang dari awal. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Nur. Jadi perbedaan dari fi'il madi dan fi'il mudhari hanya di waktu kerjanya. Oke. Yang madi lebih lampau atau yang lampau, mudhari itu yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Oke, jadi ini 2 perbedaan. Contohnya, kita bisa lihat jalasa dan kataba. Dua-duanya menunjukkan arti atau makna yang lampau.
Jadi misalkan ibu atau bapak sekalian ketemu di Al-Quran, misalkan kata kerja seperti ini, 3 huruf, kita bisa ciri-cirinya. Nah, ini menunjukkan telah atau sudah lampau. Nah, dan ciri-cirinya nanti kita bakal pelajarin lagi ya, Bu. Pak, di bab selanjutnya bakal kita pelajarin. Yang kedua, fi'il mudhari ini. Nah, bisa fi'il mudhari ini ada tambahan katanya nih. Memang mungkin kataba. Nah, tapi ketika berubah jadi fi'il mudhari, ini ada perubahan kan? Bentuknya berubah, kita bisa lihat. Nah, bentuk-bentuk seperti ini itu menunjukkan sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Oke, dan terakhir ada fi'il amr. Oke, fi'il amr itu artinya kata kerja perintah. Ya, mungkin ini nggak terlalu sering ya, atau mungkin uh, lebih dasar dari bukan lebih dasar, agak berbeda dengan madi dan mudhari. Madi dan mudhari perbedaannya di waktu. Fi'il amr perbedaannya kegunaannya, yaitu untuk memerintah. Coba saya tanya Pak Ahmad, boleh? Iya Pak Ustadz. Oke. Untuk Pak Ahmad, fi'il amr ini berikan satu contoh selain yang dicontoh ini Pak ya. Dalam bahasa Indonesia perintah. Bacalah, Oke. terus pergilah, makanlah itu. Perintah sih. Perintah, alhamdulillah. Iya. Seperti bacalah, iqra. Coba, Bapak pernah dengar kalimat iqra belum? Iya, iqra. Nah, itu ada dalam Al-Quran kan Pak? Iya, ada. Nah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Nah, kita bisa kan udah banyak juga ya sudah tahu artinya. Iqra bismi rabbikal ladzi. Bacalah dengan nama Tuhanmu atau Rabbmu. Nah, ini kan perintah. Nah, ini salah satu contoh bentuk kata perintah atau fi'il amr dalam bahasa Arab. Oke? Oke. Insya Allah Bapak Ibu, terima kasih ya Pak Ahmad ya. Iya. Bapak Ibu, insya Allah ada pertanyaan nggak untuk awal bab kata kerja ini, al-fi'lu? Karena nanti kita bakal lanjut nih ke next step-nya. Nah, levelnya berbeda. Iya. Mungkin itu Pak Ustadz yang fi'il mudhari ya, itu kan ada tambahan kata di belakang kayak kata yaktub, jadi kan tambahan ya di atas itu tambah fathah. Nah, itu tuh masih apa ya? Masih bingung sebenarnya nih yang kedua tuh kan yang akan duduk sama telah duduk. Jalasa saya jelisu. Nah, kan ini ada tambahannya 2 kata, yang ini 1 kata nih gitu. Oke, Di bagus belakang pertanyaan. ya. Bagus Pak Ya pertanyaan. masih ini. Ya. Oke. Betul, Bapak perhatian banget nih berarti. Kan Bapak lihat contoh yang kataba ya Pak. Kataba kan kataba yaktubu. Nah, kenapa kok jalasa saya jelisu? Nah, padahal kenapa nggak ya jelisu aja? Kan lebih pas tuh sama yang yaktubu, ya kan? Nah, ingat Pak, kegunaan fi'il mudhari itu ada 2 tadi saya jelaskan. Yang pertama itu sedang atau lagi diproses, seperti sedang menulis. Berarti orangnya sedang menulis kan Pak? Bu ya. Nah, itu kegunaan pertama. Makanya saya berikan contoh untuk kataba, yaktubu itu sedang menulis. Nah, kenapa yang sebelahnya saya tambahkan sa di depan? Nah, sa ini, saya beri bocoran nih Pak. Ini ada bocoran. Sebetulnya ini masuk dari kelas nahu. Jadi sa ini kegunaannya akan. Jadi ketika tambahkan di depan fi'il mudhari ditambahkan sa, itu berarti kita bisa tahu artinya itu akan. Jadi belum dilakukan, belum diproses, tapi akan nanti dia. Ya. Makanya saya tambahkan saya jelisu. Nah, dia ini bakal duduk atau akan duduk. Nah, ini kegunaan kedua. Gitu Pak. Insya Allah Pak Ahmad paham ya kenapa saya berikan 2 contoh yang berbeda. Berarti bukan sedang duduk, akan berarti belum duduk ya. Betul. Lagi menghampiri gitu, maksudnya lagi ini. Iya. Betul Pak. Oke, bagus. Alhamdulillah paham. Iya. Ya, insya Allah begitu ya Pak. Insya Allah paham ya. Jadi apa sih perbedaannya gitu. Karena agak lumayan Ustaz. Alhamdulillah. Nanti bakal kita temuin nih Pak. Bakal kita pelajarin di kelas selanjutnya. Oke? Nah, untuk pertanyaan yang lain, Ibu, Bu Nuci atau Mbak Nur, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi?
Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke slide setelahnya ya. Setelah kita tahu nih unsur utama yang pertama ini adalah kata kerja atau fiil yang memiliki 3 jenis. Setelah kita tahu jenis-jenis ini, ternyata ada kelompok lain. Nah, tapi pengelompokan yang ini berbeda. Apa nih? Nah, pengelompokan fiil. Nah, ini pengelompokannya berdasarkan yang satu butuh objek, yang satu tidak butuh. Contohnya, jenis pertama, fi'lul muta'addi. Nah, fi'il muta'addi, ini boleh dicatat ya Bapak Ibu ya, adalah kata kerja yang memerlukan objek. Ya, atau transitif. Contohnya apa? Menolong, seperti contoh melihat, ya. Jadi ada nasoro dan nazoro. Coba saya boleh minta tolong Mbak Nur. Nah, Ustaz. Ya, saya minta satu contoh dari kata menolong, Mbak. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadikan satu kalimat yang lengkap. Menolong ini kan kalimat tunggal, Mbak, ya. Tapi jadikan lengkap. Coba saya minta satu contoh, Mbak, ya. Nasara Zaidun Amran. Oke. Zaid telah menolong Amar. Masya Allah, nih bahasa Arabnya udah bisa. Ini udah next level nih, Mbaknya. Oke. Oke, Enggak, dari Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak ini Mbak Nur ya. Oke. Dari contoh pertama, Sama, Ustaz. ya. Nasoro Zaidun Ahmad tadi ya. Jadi Zaid telah menolong Ahmad. Nah, ini baru lengkap. Tapi kita bisa lihat Nasoro, coba kalau misalkan contoh dari Mbak Nur tadi, kita potong kalimat terakhirnya, yaitu si Ahmad, si objeknya. Ya, tolong aja, Nasoro Zaidun. Coba artinya jadi si Zaid menolong. Coba saya tanya Bu Nuci. Coba kalau misalkan kita jadikan Nasoro Zaidun aja, kira-kira itu maknanya lengkap nggak Bu? Yang artinya Zaid menolong. Coba Bu Nuci. Kurang sempurna ya Ustadz kalimatnya. Betul. Jadi kita bisa lihat nih ya kan Bu ya. Berarti kalimat ini atau kata kerja ini membutuhkan objek. Betul kan Bu? Ya. Nah, ini jenis pertama. Jadi jenis pertamanya adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Baik dia lampau, sekarang, atau perintah, tapi dia butuh objek. Oke, terima kasih Bu Nuti ya. Berarti ini butuh objek nih. Ya. Oke. Nah, apa sih kita harus mengetahui butuh objek dan kita butuh objek? Nanti kita bakal belajar perubahan yang sebetulnya maknanya sama. Tetapi yang satu butuh objek, satu tidak. Nah, nanti kita bakal pelajarin di kelas selanjutnya. Oke, kita lanjut ke jenis kedua atau kelompok kedua, yaitu fi'lul lazim. Fi'lul lazim itu apa? Ini boleh dicatat juga ya. Jenis keduanya adalah kata kerja yang tidak perlu objek atau intransitif. Contohnya, saya duduk. Coba, saya pergi. Kira-kira, ya udah saya pergi. Mau pergi kemanapun, yang penting kalimatnya lengkap. Betul nggak? Coba saya tanya Pak Irfan, Pak Ahmad. Kalau saya bilang nih, saya pergi, itu kira-kira sudah bisa dipahamin nggak Pak? Kalau dari itu sudah bisa dipahamin ya. Saya pergi, kamu pergi. Jadi memang nggak perlu membutuhkan objek ya. Mau pergi ke pasar atau mungkin ke mall atau apa. Pahamnya perginya aja itu, Pak Ustadz. Jadinya saya pergi, ya udah pergi gitu. Nah, memang sih kalau dalam ini memang belum sempurna, tapi memang nggak butuh objek, memang nggak perlu banget gitu objek. Beda sama ini. Itu kayak Pak Ustadz ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahmad. Ya. Betul. Jadi walaupun memang bisa kita sempurnakan lagi nih kalimatnya, tetapi ketika kita bilang Zahaba Ahmad, Ahmad telah pergi. Ya sudah, itu sudah lengkap kan. Misalkan dia bertamu, dia udah pergi, berarti dia sudah balik ke rumahnya atau dia melanjutkan aktivitasnya. Ya kan, berarti itu udah lengkap. Berbeda dengan kalimat tadi yang menolong tadi. Misalkan Ahmad menolong.
yang ditolong ini siapa gitu. Kan butuh objek. Ketika saya bilang Zaid melihat apa? Kalau nggak diciptakan objeknya, kita nggak bakal mengerti kalimat ini dengan benar. Ya, Bapak Ibu sekalian, benar kan? Nah, ini perbedaannya fi'lul muta'addi dan fi'lul lazim. Jadi ada dua jenis ini yang bakal nanti kita temuin nih. Kenapa sih kita harus belajar fi'lul muta'addi dan fi'lul lazim? Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Oke, Pak Ahmad, boleh mungkin ditanyakan. Saya rasa kayaknya bisa lanjut ya. Memang Oke. ya sedikit demi sedikit agak lumayan ya gitu. Iya. Ya, Oh, Pak, ini ya. kita masih dasar. Nanti kita Jadinya bakal memang next level. betul karena Oke. memang benar-benar ini banget nih, penting banget kelihatannya memang ini gitu. Iya, siap, Ya, insya Allah, Pak. kalau saya sih lanjut aja, Pak Ustadz. Siap. Nanti untuk kita kan belajar bahasa Arab juga perlu tambahan kosakata. Nah, nanti mungkin saya ada kenalan, dia jual buku apa? Kayak buku saku bahasa Arab. Nah, dia 3 jilid. Dan itu alhamdulillah dari kata kerja, kata benda, ya fiil, isim dan hurufnya banyak. Nanti saya mungkin share nanti ya, insya Allah. Nah, tapi untuk kaidah-kaidahnya, nah kita pelajari nih. Ya, insya Allah untuk pengelompokan fiil yang kedua ini paham. Jadi yang pertama kita udah belajar nih jenis-jenis kata kerja yang tadi ada 3. Coba jenis-jenis kata kerja. Saya tanya Bu Nuci apa aja tadi yang 3, Bu? Halo, Bu Nuci? Iya, yang awal tadi ya. Ya, coba. Masih hafal nggak, Bu? Yang 3 jenis tadi sesuai kegunaannya. Nah, berbeda. 3-nya tadi Fi'il apa, Bu? madhi, Oke, yang kedua. fi'il mudhari, Oke, yang terakhir. fi'il amr. Alhamdulillah. Masih hafal, Bu ya? Alhamdulillah. Jadi ini yang kedua. Baru ini Baru. sambil baca. Dibaca nggak apa-apa, Bu. Nah, jadi tapi jangan nanti keluar kelas baru 5 menit udah lupa, Bu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, Bu. Ini kita bakal belajar lebih nanti. Bakal kita banyak nemuin nih. Fi'il amadi, fi'il mudhari, fi'il amr ini bakal kita banyak temukan perubahannya. Jadi nggak cuma monoton gitu aja, bahasa Arab itu pasti berubah. Ya, seperti yang tadi, ya kan? Ada jalasat, ada tajlisu, ada yajlisu. Oke, sampai sini ya. Kita lanjut nih. Ini pengelompokan, ada kelompoknya lagi, Bu. Pak. Nah, jadi kelompok kata kerjanya ini ada lagi. Tadi yang pertama kita udah tahu 3 jenisnya. Ya, sesuai kegunaan kata kerjanya. Yang kelompok kedua kita tahu ya, yang satu butuh objek, satu enggak. Nah, kelompok yang ketiga ini perbedaannya, nah ini mungkin boleh dicatat ya. Yang ketiga ini dari jenis hurufnya. Loh, apa nih jenis hurufnya? Nah, nanti kita pelajari. Tapi di sini dasarnya dulu. Kenapa harus dikelompokkan jenis hurufnya? Yang pertama ada jenis fi'il bina mu'tal. Apa sih fi'il bina mu'tal ini artinya? Artinya huruf penyusunnya mengandung minimal salah satu dari 3 huruf ilat. Nah, huruf ilat ini apa? Nah, huruf ilat ini ada alif, waw, dan ya di kata kerja itu. Kalau yang nanya, huruf ilat ini artinya apa sih? Ilat itu dalam bahasa Arab artinya bisa jadi alasan. Jadi, saya punya ilat. Ini, saya punya alasan untuk misalkan telat kerja misalkan. Itu pakai ilat boleh. Namun, arti di sini, ilat di sini maksudnya 3 huruf penyakit. Jadi di bahasa Arab itu saya belajar ada huruf penyakitnya, Bu, Pak ya. Ini. Kenapa dibilang huruf penyakit? Karena dia bisa merubah kaidah. Kaidahnya gimana yang berubah? Nanti kita bakal pelajarin di kelas selanjutnya. Oke, Bapak Ibu sekalian? Ya, itu jenis pertama sesuai jenis hurufnya. Yang kedua, fi'il bina sohih. Apa maksudnya dari fi'il bina sohih?
fi'il bina sahih lawannya yang bina mu'tal. Huruf penyusunnya bina sahih ini nggak ada 3 huruf yang tadi, nggak ada alif, nggak ada waw, nggak ada ya. Oke. Saya boleh tanya ke Pak Ahmad. Saya boleh tanya ya Pak, kata kerja dalam bahasa Arab yang nggak ada 3 huruf ilat. Coba Pak, berikan contoh satu aja boleh Pak. Kata kerja yang Tidak ada yang 3 huruf ilat dalam yang di bahasa Arab ya. Coba. dalam bahasa Arab ya. Nah, Pak, kalau misalkan belum tahu, kita contek di atas nih dikit. Ada Pak tadi. Sebelumnya ya. Tunggu. Itu menolong, enggak ya, sorry. Boleh tuh Pak, menolong boleh. Ya. Nah, menolong bahasa Arab tadi apa? Kita contek nih biar apa? Menolong bahasa Iya. Arabnya nasoro. Nasoro. Iya. Oke, coba Pak Ahmad. Dari nasoro ini nggak ada 3 huruf ilat, apa ada? Huruf ilat ya. Ada Coba nggak Pak? ke tadi yang saya nih, slide yang berikutnya saya nggak ini nih tuh. Oke, nggak apa-apa Pak, belum hafal. Iya. Kita lihat 3 huruf ilat ini, alif, waw, dan ya. Kira-kira ada nggak di nasoro Pak? Alif. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nah, itu Nasoro, contoh dari fi'il bina sahih. Ya, Bapak. Nah, kalau Pak Ahmad paham ya contoh fi'il bina sahih itu contohnya apa sih? Atau apa sih maksudnya? Oke. Berarti ada alif, waw, ya ya. Nah, itu untuk yang bina mu'tal Pak, jangan kebalik Pak ya. Bukan, sorry. Oh, yang ini sorry. Nah, iya Yang betul ini, nggak apa-apa. iya. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang sahih itu nggak ada 3 huruf ilat. Yang bina Tidak mu'tal hilang. itu ada. Ada Ya, hilang. Ahmad ya. Oke. Oke. Oh, berarti yang tadi saya kasih contoh itu, ya itu bisa ya. Nah, betul. Jadi itu bisa jadi fi'il bina sahih. Salah satu contohnya. Oke. Kalau terima kasih Pak Ahmad ya. Oke. Oke. Paham. Untuk Bu Nuci dan Mbak Nur paham juga insya Allah ya. Apa sih perbedaan dua jenis kelompok ini? Paham insya Allah ya. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Oke. Oke. Jadi, nah, alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kita yang sekarang ini sampai di sini nih pengelompokannya. Apa aja sih yang tadi kita pelajari? Coba kita merojaah yuk dari awal. Kita bahas singkat agar kita melengket. Yang pertama, tadi kita udah mengenalin apa nih yang bakal kita belajar dalam bahasa Arab, yaitu kaidah perubahannya. Sebetulnya itu Pak inti ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya kaidah berubah kata atau kalimat bahasa Arab itu yang bakal kita pelajari. Seperti apa? Contohnya seperti, nah ini dia contohnya. Tadi yang seperti Bu Nuci bilang, memang saat semuanya ya dari 4 contoh ini artinya duduk. Tapi ketika keadaannya berbeda, pelakunya berbeda, dia bakal berubah bentuknya. Nah, ini kita pelajari, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, setelah kita tahu nih apa yang bakal kita pelajari bahasa Arab, kita harus tahu dulu dong unsurnya atau fondasinya bahasa Arab itu apa aja. Nah, unsurnya itu ada 3, Bapak Ibu. Ini yang bakal kita pelajari. Ini. Sebagian besar ini yang bakal kita pelajarin di Sorof. Ya, atau kelas bahasa Arab yang dasar ini. Pertama ada kata kerja. Kedua ada kata benda, isim. Kata kerja tadi fi'il. Yang ketiga ada huruf bahasa Arab. Atau memang bahasa Arabnya huruf. Itu unsur yang bakal kita pelajarin dalam bahasa Arab. 3 unsur ini bakal kita detail atau bakal kita kerucutin ke bawah. Kita lihat nih akarnya ini kita bisa tumbuhkan sampai mana. Oke. Nah, jadi 3 unsur ini mungkin Bapak Ibu tadi boleh catat ya. Fi'il, kata kerja, isim benda, kata benda, huruf bahasa Arab atau kata penyambung. Ini 3 unsur utama dalam bahasa Arab yang bakal kita pelajari ke depan. Nah, dari 3 unsur ini kita bakal mulai dari fi'il. Kenapa mulai dari fi'il? Ini sedikit
pengetahuan juga ya. Fiil ini termasuk bahasa Arab yang paling banyak perubahannya. Memang bahkan fiil ini bisa berubah hanya karena tambahan satu objek, hanya karena tambahan satu pelaku, hanya karena tambahan satu huruf, itu bisa berubah kata kerjanya. Nah, makanya kita belajar dari fiil dahulu. Karena untuk huruf itu nggak banyak perubahan. Bahkan mayoritas huruf itu nggak berubah. Tapi dia hanya ditempatkan di tempat yang cocok, yang benar. Itu yang bakal kita pelajari nanti di huruf ya. Untuk isim itu nggak banyak berubah. Kenapa? Yang berubah itu paling kalau satu orang, dua orang, kalau tiga orang berubah bentuknya bagaimana. Itu yang bakal kita pelajari di isim. Tapi untuk fiil, seperti tadi saya bilang, ketika pelakunya aja laki, perempuan aja beda, ya kan? Ya kan? Lampau dan sekarang pun berbeda. Oke, saya tanya dari Mbak Nur nih, kalau bahasa Indonesia kan, coba lihat di contoh boleh, kataba, telah menuliskan artinya. Kalau sedang menuliskan, kalau di Indonesia kan tinggal ganti, telah dan sedangnya kan tinggal diganti ya, Mbak ya. Iya, Ustaz. Nah, tapi kalau di Arab coba, Mbak perhatikan di contoh. Berbeda nggak? Kata kerja tunggalnya aja berbeda nggak? Berbeda, Ustaz. Nah, itu Mbak. Terima kasih Mbak ya. Jadi, di bahasa Arab, kata kerja tunggalnya aja itu udah berubah. Padahal yang berubah hanya keadaan. Ya. Nah, ini yang nanti bakal kita pelajari di bab kata kerja atau fiil. Ya. Oke, untuk bab ini, Bapak Ibu ada pertanyaan nggak untuk fiil? Mungkin boleh ditanyakan lagi tadi, mungkin tambahan ada yang kurang paham, atau ke depannya detailnya, kita bakal buka dikit-dikit nggak kan? Insya Allah untuk sementara ini, pahamin saya, Bapak Ibu ya. Iya Pak Ustadz. Insya Allah, jadi ini nih, tiga unsur ini nih, atau tiga jenis utama dalam kata kerja bahasa Arab atau fiil. Nah, ini mungkin boleh dicatat ya Bapak Ibu ya. Jadi fiil madi artinya kata kerja lampau. Fiil mudhari kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Artinya yang sedang diproses atau yang akan diproses. Yang terakhir kata fiil amar, kata kerja untuk memerintah atau perintah. Nah, kalau ada pertanyaan, Mas Safir, ada nggak sih jenis fiil lain selain tiga jenis fiil ini? Nah, nanti nih bakal kita pelajarin apakah ada atau tidak. Ikutin terus ya Pak, nih, kelas ini. Mungkin boleh selanjutnya kita lihat lagi. Oke. Nah, setelah kita tahu unsur atau tiga jenis awal tadi dalam fiil, kelompok kedua, nih, ada pengelompokan ke yang kedua nih. Jadi fiil muta'addi dan fiil lazim. Coba tadi kan udah jelaskan nih, coba saya minta Pak Ahmad mungkin boleh jelaskan sedikit perbedaannya fiil muta'addi dan fiil lazim. Coba Pak. Kalau untuk fiil lazim itu kan dia tidak perlu objek, maksudnya masih bisa jelas gitu. Seperti saya pergi, atau saya duduk, atau saya berlari. Oke, Tapi betul. kalau yang untuk fiil muta'addi itu perlu objek, karena ya seperti saya menolong itu kan bahasanya itu masih blur, maksudnya tidak, objek itu tidak ada, itu makanya harus diwajibkan namanya objek. Ya, saya menolong binatang atau saya menolong orang gitu. Perbedaannya memang antara tidak perlu dan perlu gitu. Oke. Itu aja Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahmad ya. Betul, seperti yang dijelaskan Pak Ahmad. Nah, dua kelompok ini membedakan hanya perlunya dan tidak perlunya objek. Seperti tadi yang Pak Ahmad
berikan contoh. Saya pergi. Ya sudah, saya mau pergi kemana? Itu sudah lengkap kan. Orang dengar, oh ya udah dia pergi. Saya duduk. Ya saya duduk mau di lantai, mau di kursi. Tapi keadaan dia yaitu duduk. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ambil contoh lain. Saya tidur. Nah, ketika saya tidur, ya sudah. Mau dia tidur di atas karpet atau di atas kasur, itu pun tidak masalah. Yang penting keadaan dia kita sudah mengetahui. Nah, fi'il muta'addi atau fi'il yang butuh objek. Seperti tadi yang Pak Ahmad bilang, kalau kita menolong, harus tahu dong menolong orang atau menolong hewan. Itu kan harus kita tahu perbedaannya. Betul. Fi'il muta'addi ada fi'il yang diwajibkan butuh objek. Ini Bapak Ibu boleh catat ya. Jadi fi'il muta'addi itu harus ada objeknya. Tidak seperti fi'il lazim. Kalau fi'il lazim, kita mau berjalan di atas lantai atau di atas gunung, di atas air, itu terserah, gitu kan. Tapi keadaan dia kita tahu dia berjalan. Gitu. Berbeda dengan fi'il muta'addi. Ya. Oke, sampai sini ada yang masih kurang jelas nggak dari penjelasan yang kedua ini? Oke. Oke, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi, Ana jelaskan yang terakhir ya. Untuk yang kelompok terakhir nih, kita kan udah ada jenis pertama, yang ketiga jenis tadi, madi, mudhari, dan amr. Ya, yang kedua ada fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Dan yang terakhir ada kelompokan yang terakhir nih di fi'il atau kata kerja bahasa Arab. Yang pertama adalah fi'il bina mu'tal. Ya, ini ada huruf tiga huruf ilat. Kalau bina sohih itu tidak ada huruf ilatnya. Coba saya tanya yang terakhir, Mbak Nur, sebutkan 3 huruf ilat. Coba, Mbak. Jarah. Oh, huruf ilat. Huruf Alif, ilatnya aja. waw, ya, Ustaz. Oke. Saya minta terakhir coba contoh fi'il bina sohih. Syaribah. Betul. Oke, terima kasih Mbak Nur ya. Jadi itu Sama-sama. perbedaan kelompok yang ketiga. Yang satu ada huruf ilatnya, yaitu alif, waw, dan ya. Yang kedua tidak ada huruf ilatnya. Oke, mungkin terakhir ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Iya, Pak Ustadz. Oke, silakan Pak Ahmad. Kalau nantinya kan ya di grup itu nanti di-share ya gimana waktunya atau mungkin nanti apa biayanya atau apa nanti ya perlu saya ini juga ya. Jadi apa namanya untuk menyesuaikan waktu gitu. Apa jam 7 juga atau apa nanti. Itu aja sih untuk yang selanjutnya nanti kalau perlu di ini di-share aja gitu di grup untuk Oke, nanti yang akan datang ya untuk nanti apa bergabungnya gitu. Nah, biar nanti saya bisa apa namanya ya mempelajarinya dulu. Oh, bisa gak waktunya ini? iya. Nah, Ya, itu aja mungkin Pak Ustadz. ya Saudara Felis mungkin boleh jawab untuk pertanyaan Pak Ahmad ya. Oke. Setelah ini share selesai, Anda akan share screen di sini. Oh ya, mungkin saya tutup dulu ya untuk pelajaran sekarang ya, Alright. Saudara Felis ya. Oke, insya Allah semoga ilmu yang kita belajarin bareng-bareng pada pertemuan hari ini, malam ini, semoga bermanfaat ya buat kita semua, menjadi berkah dan menjadi pendukung kita untuk semakin beramal soleh ya. Insya Allah saya tutup untuk pelajaran malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Saudara Felis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa sudah di akhir kelas yang sebenarnya banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatin dari bahasa Arab juga. Ya, kita bisa belajar sekalian bahasa agama dan juga untuk bisa berdagang juga nih ya kan. Di urusan akhirat kita dapat, urusan dunia juga kita dapat insya Allah. Oke. So untuk kelas selanjutnya saya akan share screen. Oke.
Oke, sudah bisa terlihat ya? Oke. So, untuk kelas selanjutnya insya Allah dibuka November ini, yang per bulannya kita akan per bulan tuh 99.000, tapi kalau misalkan bayar langsung untuk 3 bulan itu 270.000. Kita diskon. Dan untuk kelas laki-laki atau ikhwan dan perempuan akhwat kita pisahkan sesuai yang tertera di dalam di share screen tersebut di sini lah. Gitu. Mungkin bisa langsung di scan yang tertarik untuk daftar dalam bahasa Arab, insya Allah, atau bisa uh, link di sini yang saya share di chat box. Oke. Mungkin itu untuk kelas bahasa Arab gratis hari ini. Alhamdulillah, memang ada yang tertarik dan minat, boleh langsung chat ataupun langsung daftar. Dan ya, bisa langsung bergabung ke kelas kami nanti insya Allah. Ana akan buatkan grupnya. Karena sebelumnya ada yang sudah mendaftar, dan insya Allah bulan ini, akhir bulan November, akan dibuka insya Allah. Oke, ada pertanyaan? Itu kalau halo ya, Ya. pembayaran misalkan tuh 3 bulan itu maksudnya itu langsung langsung ya, maksudnya sebelum kelas dimulai gitu ya. Iya, jadi maksudnya kalau sih Oke. 3 bulan jadi 270, tapi kan kita pertemuan sampai 3 bulan ya, 22 kali Oke. sesi. Itu kita Hmm. ada ujian tengah semester, maksudnya ujian tengah kelas. Jadi hasilnya akan dibagikan, dan Hmm. juga akan kita terterakan hasil apa result apa ujian itu di sertifikat kita. Oke. Berarti dalam 3 bulan itu nanti ada tingkatannya dari tingkat dasar ya. Mungkin ini dasar dulu mungkin ya gitu ya. Ya, yang Sampai oh iya. untuk apa tingkat sore ke basic yang dasar ini 3 bulan. Oke. Ya insya Allah Oke. kita Hmm. bersama tutor kita lah Mas Mungkin. Iya. Terus sama yang nanya yang lain, kalau untuk kursus bahasa yang lain ya mungkin Inggris atau apa gitu. Apakah ada di Aling ini? Untuk sekarang kita ada bahasa seperti Inggris, Thailand, dan juga Jepang. Oh, oke. Itu berarti untuk biayanya pun lain juga ya nanti ya. Boleh Iya, nanti mungkin ditanya di grup ya. bisa boleh. Atau langsung japri ke Ana, ke saya juga boleh. Oke. Oke, iya. Terima kasih ya, Pak. Ya, syukur. Oke, ada pertanyaan lain lagi sebelum saya tutup? Alright. Kalau tidak ada, syukron pada semua yang sudah join, Pak Irfan, Kak Nur, dan Kak Nusi. Alhamdulillah, kita berakhir untuk kelas bahasa Arab gratis hari ini. Jumpa lagi di kelas berikutnya yang insya Allah di akhir November kali ini, November ini yang insya Allah akan diadakan. Oke, baik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.